Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Salsabila. NPM saya 21051010121. Saya dari Prodi Arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Nomor NPM saya 210510100135. Saya dari jurusan Arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuambararum, NPM 210510101009 dari jurusan Arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Amin, NPM saya 210510101005. Saya dari jurusan Arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Visyana Albani, NPM saya 21051010100103. Saya dari jurusan Arsitektur. Proses perubahan pemahaman manusia tentang Tuhan. Jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara dan menjadi agama mayoritas, masyarakat telah memiliki sistem kepercayaannya sendiri. Secara umum, keyakinan tersebut disebut sebagai animisme dan dinamisme. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti kawasan tertentu, goa, pohon, batu besar, dan lain-lain mempunyai roh atau jiwa yang mesti dihormati agar tidak mengganggu manusia. Mereka juga berharap agar roh-roh tersebut menjaga mereka dari roh jahat dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik masyarakat yang menganut keyakinan ini diantaranya adalah memohon perlindungan dan permintaan kepada roh untuk penyembuhan penyakit, sukses dalam bercocok tanam, terhindar dari bencana alam, dan lain-lain. Dinamisme adalah keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam suatu benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan mara bahaya. Benda-benda tersebut bisa berupa gunung, bebatuan, dan lain sebagainya. Dinamisme didasari oleh pola pikir bahwa kekuatan alam menentukan kehidupan secara keseluruhan. Untuk menambah kekuatan batin misalnya, seseorang akan menggunakan benda-benda bertuah. Benda-benda ini dipercaya memiliki kekuatan, seperti keris atau benda-benda lain yang dianggap keramat. Periode Hindu-Buddha. Kemudian periode Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ketiga dan pengaruhnya paling besar terdapat di Pulau Jawa. Pengaruh Hindu-Buddha eksistensinya dengan mudah dapat dikenali dari peninggalan batu bertulis serta candi. Masuknya kebudayaan Hindu juga menjadikan masyarakat Indonesia mengenal kasta. Meskipun tidak seketat India, kasta tersebut adalah Brahmana, yaitu kaum pendeta dan sarjana, ksatria, para prajurit, pejabat dan bangsawan, waisya, para pedagang, petani, pemilik tanah dan prajurit, serta sudra, yaitu rakyat jelata dan pekerja kasar. Agama Buddha yang menekankan pada moral dan menuntun manusia untuk berbuat baik terhadap sesama agar dapat mencapai nirwana juga diterima secara baik di Nusantara. Kedatangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia diketahui sudah sejak abad ke-19. Peta masuknya Islam di Indonesia sendiri dilatar belakangi oleh beberapa hal, salah satunya adalah perdagangan. Namun, ada juga beberapa teori lain, misalnya teori dari India, teori dari Arab, teori dari Persia, dan teori dari Cina. Berikut 4 ilmuwan ternama yang membuat teori sains untuk membuktikan keberadaan Tuhan. 1. Kurt Gödel. Menurut teori Gödel, tidak mungkin alam semesta ini tidak ada penciptanya. Ketika Gödel meninggal pada tahun 1978, ia meninggalkan sebuah teori yang berisi prinsip-prinsip logika. Ada makhluk yang lebih tinggi di alam semesta. Rincian matematika dalam bukti ontologis Gödel sangat rumit. Pada tahun 2013, ahli logika Christopher Benz-Muller dan Bruno W. Palio dari Universitas Teknik di Wina menggunakan komputer untuk membuktikan kebenaran teori Gödel. Kepada Spiegel Online, Benz-Muller mengatakan, argumen Gödel benar-benar luar biasa. Semua dapat dibuktikan secara otomatis
dan beberapa detik bahkan hanya dengan notebook sederhana. Nama Gödel mungkin tidak terlalu dikenal orang, tapi di kalangan ilmuwan ia punya reputasi seperti Albert Einstein, yang juga merupakan teman dekatnya. Yang kedua adalah teori fisika konstan. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta adalah holograf, maka ada makhluk yang lebih tinggi dalam menciptakannya. Satu penjelasan ilmiah yang mendukung teori ini adalah konstanta fisik. Konstanta adalah segala sesuatu di alam semesta yang tetap sama, tak peduli ruang dan waktu. Contohnya kecepatan cahaya. Yang ketiga, teori panspermia. Teori ini merupakan teori yaitu bumi tercipta melalui sebuah mekanisme yang dapat disamakan dengan epidemi, yaitu tersebarnya wabah. Para peneliti di Harvard percaya bahwa teori ini membuat deskripsi matematis untuk menunjukkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Mereka mengatakan kehidupan bisa saja menyebar dari satu makhluk bumi ke makhluk yang lain seperti wabah yang menular. Teori ini disebut juga panspermia, yaitu proses penyebaran kehidupan di alam semesta yang diyakini hanya bisa dilakukan oleh zat yang sangat cerdas. Yang keempat adalah teori Crick. Teori ini menjelaskan bahwa kehidupan di bumi bisa muncul melalui panspermia yang terarah, lalu sebuah epidemi yang sengaja diciptakan dan disebarkan oleh zat yang paling cerdas.